Cinta yang seharusnya berakhir indah, justru berubah menjadi tragedi paling kelam. Dari kisah asmara dua mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, lahirlah sebuah dendam yang tak terkendali. Pada suatu malam di Surabaya, cinta itu pecah menjadi darah. Tusukan pisau, jeritan terakhir, hingga mutilasi sadis yang membuat tubuh korban terpotong ratusan bagian. Potongan demi potongan dibuang di jurang Pacet Cangar, menyisakan bau busuk yang menguak rahasia mengerikan. Siapa sebenarnya Alfi Maulana, pemuda yang tega mengubah pacarnya sendiri menjadi potongan-potongan daging? Apa yang membuatnya gelap mata hingga melupakan akal sehat? Dan bagaimana akhirnya kebenaran terungkap di ruang sidang, dengan vonis terberat yang membuat publik bergidik? Inilah kisah nyata, tragedi cinta berdarah di Surabaya. Kasus mutilasi paling sadis yang mengguncang Jawa Timur tahun 2025. Selamat datang di cerita penuh misteri, emosi, dan keadilan. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya ya. Kisah ini bermula jauh sebelum tragedi berdarah di Surabaya. Tahun 2018, di sebuah kampus negeri di Pulau Madura, Universitas Trunojoyo, dua anak muda dipertemukan oleh takdir. Alfi Maulana, pemuda sederhana asal Jawa Timur, menempuh pendidikan di program studi matematika. Sosoknya dikenal pendiam, cenderung tertutup, namun tekun belajar. Sementara itu, seorang mahasiswi ceria bernama Tas, mengambil jurusan manajemen. Kepribadiannya sangat berbeda dengan Alfi. Tas dikenal ramah, mudah bergaul, dan disukai banyak teman. Pertemuan pertama mereka sederhana, hanya lewat kegiatan kampus. Tas, dengan sikap hangatnya, sering membantu teman-teman saat ada diskusi kelompok lintas jurusan. Dari situlah, Alfi mulai memperhatikan. Awalnya hanya kekaguman biasa, lama-kelamaan tumbuh rasa suka. Meski pemalu, Alfi memberanikan diri mendekati Tas. Tak disangka, perhatiannya disambut baik. Hubungan keduanya pun berkembang. Mereka mulai sering terlihat berdua di perpustakaan kampus, belajar bersama, bahkan makan siang di kantin. Teman-teman sekampus sempat menjuluki mereka pasangan serasi, si pendiam dan si periang. Dari luar, hubungan itu tampak harmonis, seperti kisah cinta mahasiswa pada umumnya. Namun di balik semua itu, ada sisi lain dari Alfi yang jarang diketahui orang. Ia mudah merasa cemburu dan punya sifat emosional yang terpendam. Tas, dengan lingkaran pertemanannya yang luas, seringkali bercanda dengan teman laki-laki lain. Bagi Tas, itu hal biasa, tapi bagi Alfi, semua itu jadi bara api yang perlahan menyulut hatinya. Ia jarang mengungkapkan rasa tidak sukanya, lebih memilih diam, memendam, hingga menumpuk menjadi ganjalan dalam hatinya. Tahun demi tahun berlalu. Hubungan mereka tetap terjalin, meski dihiasi pertengkaran kecil. Setelah lulus kuliah, keduanya memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius. Belum sampai ke jenjang pernikahan, mereka memilih tinggal bersama di sebuah rumah kos di kawasan Lakar Santri, Surabaya. Keputusan itu sempat mengagetkan teman dekat mereka. Tapi bagi Alfi dan Tas, itu dianggap jalan pintas untuk menguji keseriusan hubungan mereka. Kos sederhana itu menjadi saksi awal kehidupan layaknya pasangan suami istri. Mereka berbagi kamar, berbagi biaya hidup, bahkan merencanakan masa depan. Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan bersama justru memunculkan sisi gelap dari hubungan mereka. Pertengkaran yang sebelumnya hanya sesekali, mulai sering terjadi. Alfi merasa dirinya kerap diperlakukan rendah oleh Tas. Ia menilai kekasihnya itu lebih dominan, lebih banyak mengatur, dan kadang melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Sementara Tas merasa lelah menghadapi sikap Alfi yang pendiam namun meledak-ledak ketika marah. Benturan karakter itu makin lama makin besar. Suasana kos Lakar Santri yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk keluarga, membuat konflik mereka makin terasa mencekam. Tidak ada orang tua yang bisa menasihati, tidak ada tetangga dekat yang bisa melerai. Hanya 4 dinding kamar yang menjadi saksi pertengkaran-pertengkaran mereka. Meski begitu, ada saat-saat indah yang masih mereka lalui. Di malam tertentu, mereka bisa tertawa bersama menonton film. Pagi hari, mereka sarapan seadanya sambil bercanda. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di balik senyum, ada api yang terus membara di dada Alfi. Setiap kali Tas membicarakan sesuatu yang membuatnya tersinggung, emosi itu semakin menumpuk. Perasaan iri dan sakit hati kerap muncul. Alfi merasa dirinya tidak cukup dihargai. Ia menilai Tas terlalu banyak berhubungan dengan dunia luar, sementara dirinya ingin perhatian penuh. Konflik batin itu terus berlangsung tanpa pernah benar-benar diselesaikan.
Kebersamaan yang seharusnya membawa kedamaian, justru menjadi neraka kecil di balik pintu kos. Alfie mulai berubah. Tatapan matanya sering kosong, pikirannya penuh bayangan gelap. Ia kerap termenung lama di pojok kamar mandi, membayangkan bagaimana rasanya jika semua pertengkaran ini berakhir secara permanen. Namun, di saat yang sama, ada sisi hatinya yang masih mencintai Tas. Rasa cinta dan benci itu bercampur, menciptakan pertarungan batin yang melelahkan. Orang-orang sekitar tidak pernah benar-benar tahu. Dari luar, mereka tetap terlihat sebagai pasangan biasa. Tapi di dalam kos itu, ketegangan kerap menggantung di udara. Sejak lulus kuliah hingga tinggal bersama, hubungan mereka berjalan hampir 2 tahun. Selama itu pula, emosi Alfie semakin tertekan. Ia jarang menceritakan keluh kesahnya pada teman atau keluarga. Semua ditahan sendiri. Dan seperti bom waktu, emosi yang terpendam itu suatu hari siap meledak. Tidak ada yang menyangka, hubungan cinta yang dimulai dari bangku kuliah, dengan kenangan indah di kampus, dengan janji-janji manis tentang masa depan, akan berakhir dengan tragedi paling keji di Surabaya tahun 2025. Kos sederhana di Lakar Santri yang seharusnya menjadi tempat berlindung, justru berubah menjadi awal kisah kelam. Sebuah kisah tentang cinta, dendam, dan gejolak jiwa yang tak terkendali. Dan saat itu, takdir sudah mulai menulis garis hitam bagi keduanya. Kisah cinta mereka yang awalnya manis kini berada di ujung tanduk. Alfie terus memendam amarah, sementara Tas tidak menyadari betapa dalam luka di hati kekasihnya. Pertengkaran demi pertengkaran yang tak pernah terselesaikan itu hanya menunggu waktu, menunggu satu malam di mana semua emosi akan meledak tanpa bisa dicegah. Dan malam itu, akan datang lebih cepat dari yang pernah mereka bayangkan. Hari-hari setelah lulus kuliah seharusnya menjadi masa penuh semangat bagi pasangan muda. Banyak teman mereka yang mulai merintis karir, ada yang merencanakan pernikahan, bahkan sebagian sudah memiliki keluarga kecil. Namun bagi Alfie Maulana dan Tas, langkah menuju masa depan justru terasa berat. Kehidupan di kos Lakar Santri menjadi awal cobaan besar. Di satu sisi, mereka ingin membuktikan bisa hidup bersama dan saling mendukung. Tapi di sisi lain, tekanan ekonomi, perbedaan karakter, dan luka-luka kecil yang dulu hanya sesekali muncul, kini semakin sering menganga. Simbol bulan baru awal retakan. Awalnya, mereka berusaha menjalani kehidupan bersama dengan penuh semangat. Tas mulai sibuk mencari pekerjaan di bidang manajemen, sementara Alfie dengan latar belakang matematika berharap bisa mendapat posisi sebagai pengajar atau staf di perusahaan teknologi. Namun, perjalanan itu tak semudah yang dibayangkan. Lamaran kerja yang dikirimkan berkali-kali sering tak mendapat balasan. Alfie mulai frustrasi. Ia merasa kemampuan akademisnya tidak cukup dihargai di dunia kerja. Di sisi lain, Tas tampak lebih mudah mendapat panggilan wawancara, bahkan sempat diterima sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Ketimpangan ini membuat ego Alfie terusik. Ia merasa harga dirinya sebagai laki-laki direndahkan. Kenapa kamu bisa cepat dapat kerja, sementara aku tidak? Pertanyaan itu kerap muncul dalam pikirannya, meski jarang diucapkan langsung. Tas berusaha memberi semangat. Sabar, Enam. Kamu pasti juga dapat kerja kok. Mungkin rezekinya belum sekarang. Tapi bagi Alfie, kata-kata itu terdengar seperti sindiran halus, seperti penegasan bahwa dirinya kalah dari kekasihnya sendiri. Api pertengkaran kecil yang membesar. Perbedaan itu semakin kentara dalam kehidupan sehari-hari. Gaji kecil yang diterima Tas digunakan untuk membayar sebagian kos, membeli kebutuhan pokok, bahkan membantu Alfie. Namun, bantuan itu bukannya membuat Alfie merasa berterima kasih, justru melukai egonya. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Hanya karena masalah sepele, siapa yang harus mencuci piring, siapa yang lupa membayar listrik, atau siapa yang sering pulang larut malam. Tapi bagi pasangan yang tinggal bersama dalam ruang sempit, masalah sepele bisa jadi bara api. Kenapa kamu selalu main HP kalau aku cerita? Protes Tas suatu malam. Aku capek, Tas. Kamu nggak ngerti, jawab Alfie ketus. Dialog sederhana seperti itu berulang kali terjadi, tapi dengan nada yang makin meninggi. Dinding kos yang tipis kadang menjadi saksi teriakan mereka. Tetangga sebelah hanya bisa berbisik-bisik, membicarakan pasangan muda yang sering ribut. Bunga layu luka di balik senyum. Meski sering bertengkar, mereka masih berusaha tampil sebagai pasangan normal di depan orang lain. Saat menghadiri reuni teman kampus, mereka tetap bergandengan tangan. Saat pulang kampung ke Lamongan, Tas masih memanggil Alfie dengan sebutan mesra. Tapi di balik semua itu, luka semakin dalam. Alfie sering merasa dirinya hanya menumpang hidup dari hasil kerja Tas.
Ia tidak pernah benar-benar mengungkapkan rasa malu itu, tapi kemarahan kecilnya sering muncul dalam bentuk tatapan dingin atau sikap diam berhari-hari. Tas yang terbiasa bergaul luas merasa semakin terkekang. Ia ingin hubungan yang sehat, penuh komunikasi, tapi yang didapat justru tembok bisu dari Alfie. Kadang, ketika ia mencoba bercanda dengan teman laki-laki lewat chat, Alfie langsung curiga. "Kamu selingkuh?" Ya, tuduhan itu sering keluar meski tanpa bukti. Tanda tegangan tinggi emosi yang tertahan. Semua ketegangan itu ibarat bom waktu. Alfie memendam banyak hal, sakit hati karena merasa rendah, cemburu karena Tas lebih sukses, dan marah karena pertengkaran tak pernah selesai. Ia jarang meluapkan emosinya secara sehat. Sebaliknya, ia memilih memendam, menumpuk, hingga hatinya penuh racun. Setiap kali melihat Tas tertawa bersama temannya, ia merasa diremehkan. Setiap kali Tas mengingatkan soal uang kos, ia merasa seperti ditusuk harga dirinya. Dan setiap kali Tas mencoba menghibur dengan kata-kata manis, ia malah mendengar ejekan. Dalam diam, Alfie mulai berubah. Tatapannya sering kosong, pikirannya melayang jauh. Ia mulai membayangkan bagaimana rasanya jika semua masalah ini hilang dalam sekejap. Ia bahkan beberapa kali berdiri lama di depan pisau dapur di kos, seolah benda tajam itu berbisik di telinganya. Awan dengan topan 2 kos yang menjadi neraka. Kos Lakar Santri yang awalnya menjadi tempat perlindungan kini berubah menjadi neraka kecil. Setiap sudut kamar seakan menyimpan kenangan pertengkaran. Kasur yang dulu jadi tempat bercanda kini dingin tanpa kata. Dapur kecil yang dulu penuh aroma masakan kini lebih sering sunyi, menyisakan pisau-pisau dapur yang tergeletak. Tidak ada yang tahu betapa tegangnya suasana di dalam kos itu. Dari luar, bangunannya tampak biasa, seperti kos mahasiswa pada umumnya. Tapi di balik pintu kayu yang terkunci rapat, 2 hati muda itu saling melukai, saling menekan, hingga salah satunya nyaris tak sanggup lagi menahan amarah. Hari-hari itu berjalan cepat, tapi juga terasa lambat. Setiap malam, Alfie berusaha tidur dengan dada sesak, sementara Tas menatap langit-langit kamar dengan pikiran kacau. Mereka berdua tahu hubungan ini tidak sehat, tapi tak satu pun punya keberanian untuk mengakhiri. Dan disinilah, kisah retakan itu semakin tajam. Tidak lagi sekadar pertengkaran kecil, melainkan bara api yang siap membakar habis segalanya. Alfie Maulana, pemuda pendiam yang dulu jatuh cinta pada senyum hangat seorang mahasiswi ceria, kini berubah menjadi sosok yang terjebak dalam lingkaran gelap emosinya sendiri. Ia tidak lagi hanya menyimpan cinta, tapi juga dendam. Dendam yang diam-diam menunggu saatnya meledak. Minggu dini hari, 31 Agustus 2025, suasana di kos Lakar Santri begitu sunyi. Hanya suara serangga malam dan dengungan kipas angin tua yang menemani gelapnya kamar sederhana itu. Namun di dalam kamar sempit berukuran 3x4 meter itu, 2 jiwa muda sedang terjebak dalam pusaran konflik yang tak berkesudahan. Hari itu, pertengkaran mereka dimulai sejak sore. Awalnya hanya masalah sepele, uang bulanan yang mulai menipis, tagihan kos yang belum terbayar penuh, serta kebiasaan Alfie yang semakin tertutup. Tas mencoba mengingatkan dengan nada tegas, "Enam, kita harus atur keuangan lebih baik. Aku nggak bisa terus yang mikirin semua ini sendirian." Alfie yang sedang duduk di lantai dengan wajah murung, menatap kosong ke arah dinding. Kata-kata Tas terdengar seperti pisau yang menusuk harga dirinya. "Kamu maksudnya apa? Aku ini nggak berguna, gitu?" tanyanya dengan nada tinggi. Pertengkaran kecil itu berubah jadi perdebatan besar. Suara mereka meninggi, saling tuduh, saling menyalahkan. Tas dengan nada emosional berkata, "Aku capek, Enam. Kamu nggak pernah berubah. Aku kerja banting tulang, tapi kamu cuma bisa marah." Kata-kata itu bagai bensin yang menyiram api dalam dada Alfie. Selama ini ia memang merasa tertekan dengan kenyataan hidup. Kini, di hadapannya, perempuan yang ia cintai justru melontarkan kalimat yang menggores lebih dalam. Pisau Hokho titik gelap mata. Jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Udara di kamar itu terasa panas, bukan karena suhu, melainkan karena emosi yang membara. Alfie berjalan mondar-mandir, dadanya naik turun, matanya merah menahan amarah. Sementara Tas duduk di sudut kasur, wajahnya penuh letih dan kecewa. "Kalau kamu nggak bisa berubah, mungkin lebih baik kita udahan saja," ucap Tas dengan nada lirih namun tegas. Kalimat itu bagaikan petir di telinga Alfie. Selama ini, meski penuh pertengkaran, ia masih percaya bahwa Tas tidak akan benar-benar meninggalkannya. Kata-kata itu memutus harapannya dalam sekejap. Kepalanya dipenuhi bisikan gelap. "Kalau dia pergi, aku akan sendirian. Kalau dia pergi, semua pengorbananku sia-sia. Kalau dia pergi, lebih baik dia tidak hidup sama sekali."
Dalam keadaan kalut, pandangannya tertuju pada dapur kecil di sudut kos. Di sana, sebuah pisau dapur tergeletak di atas meja. Tanpa pikir panjang, ia melangkah cepat, meraih pisau itu, dan menggenggamnya erat. Tas kaget, matanya membelalak. "Enam, kamu mau apa?" "Letakkan pisau itu," suaranya gemetar, separuh marah, separuh takut. Namun, telinga Alfie sudah tertutup amarah. Napasnya memburu, tangannya bergetar, tapi genggaman pada pisau semakin kuat. Simbol benturan tusukan pertama. Langkahnya mendekat. Tas berusaha mundur, tubuhnya menempel pada dinding kamar. Jantungnya berdegup kencang, wajahnya pucat pasi. "Jangan, Enam. Kamu sadar nggak sama yang kamu lakukan?" teriaknya panik. Tapi detik itu juga, akal sehat Alfie lenyap. Dengan teriakan penuh amarah, ia menghunuskan pisau ke arah dada Tas. Tusukan pertama membuat darah langsung mengucur deras. Tas berteriak histeris, tubuhnya bergetar menahan sakit. Namun Alfie tak berhenti. Tusukan demi tusukan berikutnya menghujani tubuh kekasihnya. Suara jeritan bercampur dengan suara hantaman pisau menembus daging. Dinding kamar yang biasanya sunyi kini bergema oleh tragedi mengerikan. Tas berusaha menangkis, tangannya berdarah karena berusaha menahan pisau. "Enam, berhenti, tolong," suara lirih itu menjadi permintaan terakhirnya. Matanya memandang Alfie, bukan lagi dengan amarah, melainkan dengan tatapan penuh luka dan ketidakpercayaan. Hingga akhirnya, tubuhnya terkulai lemas. Nafasnya terhenti, matanya kosong menatap langit-langit kamar. Sunyi setelah badai. Setelah beberapa menit, suasana kembali hening. Hanya terdengar suara kipas angin yang terus berputar, seolah tidak peduli dengan darah yang mulai menggenang di lantai. Alfie berdiri terengah-engah, bajunya penuh bercak merah. Tangannya masih menggenggam pisau, meneteskan darah ke lantai. Ia memandang tubuh kekasihnya yang kini tergeletak tak bernyawa. Rasa puas bercampur ngeri menyeruak di dadanya. Adrenalin yang tadinya menguasai kini perlahan mereda, digantikan oleh rasa panik. "Apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya lirih. Kakinya goyah, ia hampir terjatuh, tapi tetap menatap tubuh yang kini hanya menjadi mayat. Detik itu juga, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Satu keputusan gelap mata telah mengubah segalanya. Simbol bulan baru pintu ke aksi lebih keji. Di tengah kepanikan itu, Alfie mencoba berpikir. Ia takut ketahuan, takut ditangkap polisi. Tapi bayangan masa depan tanpa Tas juga menghantui pikirannya. Dalam kebingungan, muncul ide gila, menghilangkan jejak dengan cara paling kejam. Tubuh yang tergeletak itu bukan lagi sosok kekasih baginya, melainkan bukti yang harus disembunyikan. Ia menyeret jasad Tas ke kamar mandi. Suara gesekan tubuh di lantai meninggalkan bekas darah panjang. Dan di sanalah, di ruangan kecil dengan lantai dingin dan bau sabun yang samar, Alfie bersiap melakukan tindakan yang akan membuat kasus ini tercatat sebagai salah satu pembunuhan paling sadis di Surabaya. Kos sederhana di kawasan Lakar Santri, Surabaya, itu tampak tenang dari luar. Pagi itu, anak-anak kos yang lain masih terlelap atau sibuk berangkat kerja. Tak ada yang menyangka bahwa di salah satu kamar, tepatnya di kamar yang ditempati Alfie dan Tas, telah terjadi peristiwa paling mengerikan yang sulit dipercaya. Setelah melakukan aksinya pada dini hari, Alfie duduk termenung di lantai. Matanya merah, napasnya terengah, keringat bercucuran meski udara dingin. Di hadapannya, tubuh yang semula utuh kini tak lagi bisa dikenali. Darah menggenang di lantai kamar mandi, merembes hingga ke celah pintu. Bau anyir begitu menusuk. Alfie memandang tangannya yang berlumuran darah. Jari-jarinya gemetar, pisau dapur yang ia gunakan masih tergeletak di dekat kakinya. Dalam hati kecilnya, ada perasaan ngeri, tapi perasaan itu segera ia tekan dengan amarah yang membara. "Aku sudah terlalu lama menahan semua ini," gumamnya lirih, seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa tindakannya punya alasan. Bisikan gelap dalam diri. Sejak lama, Alfie menyimpan dendam kepada Tas. Mereka berdua memang tampak harmonis di mata orang luar, tinggal bersama layaknya pasangan suami istri setelah lulus kuliah. Namun, di balik itu semua, hubungan mereka penuh gejolak. Pertengkaran kerap terjadi, cemburu buta, hingga kata-kata tajam yang meninggalkan luka mendalam. Alfie merasa sering direndahkan. Ia menilai Tas terlalu banyak menuntut, sering membanding-bandingkan dirinya dengan pria lain yang lebih mapan. Rasa sakit hati itu menumpuk, ibarat bara yang dibiarkan membakar perlahan. Hingga pada malam nahas itu, ketika pertengkaran kembali memuncak, bara tersebut meledak jadi api besar yang melahap kewarasannya. "Dia harus merasakan apa yang aku rasakan, dia harus hilang," suara dalam kepalanya bergema. Upaya menghapus jejak.
Pagi menjelang. Burung-burung berkicau di luar, seolah dunia berjalan normal. Tapi di dalam kamar itu, Alfie justru sibuk dengan upaya yang lebih menyeramkan, menghilangkan jejak. Ia menarik napas panjang, mengambil kantong plastik hitam besar, dan mulai memasukkan potongan demi potongan tubuh yang sudah ia mutilasi. Tak hanya itu, ia bahkan memisahkan daging dari tulang. Bagian-bagian besar tubuh korban ia bungkus lebih rapat, sementara serpihan kecil ia masukkan ke kantong berbeda. Proses itu berlangsung berjam-jam, membuat lantai kamar mandi kian becek. Tangannya terus gemetar, namun pikirannya tetap fokus, bagaimana caranya agar perbuatannya tidak langsung ketahuan. Sesekali ia berhenti, mendengarkan suara luar kamar, takut ada yang mencium bau atau mengetuk pintu. Namun, suasana kos sepi. Itu membuatnya semakin leluasa. Menyimpan mayat beberapa hari. Alih-alih segera membuang jenazah, Alfie memilih menyimpannya terlebih dahulu di kamar kos. Beberapa kantong ia tumpuk di sudut kamar mandi. Inilah yang kemudian menimbulkan bau menyengat hingga membuat tetangga kos merasa ada yang aneh. Namun, saat itu, tak ada yang berani menegur langsung. Mereka hanya saling bisik-bisik, menyangka bau berasal dari saluran pembuangan atau tikus mati. Alfie tahu waktunya tak banyak. Ia harus mencari cara aman untuk membuang potongan tubuh itu. Ia mulai merencanakan perjalanan ke Mojokerto, lokasi yang menurutnya sepi dan cocok untuk menyingkirkan barang bukti. Perjalanan menuju Pacet Cangar. Hari demi hari berlalu. Alfie membawa potongan tubuh itu dalam kondisi hati yang campur aduk. Pada Selasa pagi, 2 September 2025, sekitar pukul 5.30 WIB, ia akhirnya mengendarai motornya menuju jalur Pacet Cangar, Mojokerto. Jalur itu terkenal sepi di waktu pagi, dengan jurang terjal di sisi jalan. Dengan hati-hati, ia membawa kantong-kantong hitam tersebut. Setiap kali melihat mobil lewat, ia menahan diri. Baru ketika suasana sepi, ia berhenti di tepi jalan, lalu membuang bagian tubuh yang lebih besar ke jurang. Suara kantong jatuh bergema di antara tebing, hilang ditelan pepohonan lebat. Namun, Alfie tak menyadari, bau menyengat dari potongan tubuh yang ia buang akan segera menjadi petunjuk penting bagi warga sekitar. Kecurigaan warga. Beberapa hari kemudian, warga yang melintas di jalur Pacet Cangar mencium bau busuk menyengat dari arah jurang. Awalnya mereka mengira bangkai hewan. Namun, ketika seorang pengendara yang penasaran menelusuri lebih dekat, ia kaget melihat kantong plastik hitam besar dengan cairan merah kehitaman menetes keluar. Kabar pun cepat menyebar. Polisi setempat segera datang, mengevakuasi kantong tersebut, dan menemukan potongan tubuh manusia di dalamnya. Penemuan ini langsung menggemparkan Mojokerto, bahkan menjalar hingga Surabaya. Alfie yang kian terpojok. Sementara itu, Alfie berusaha bertingkah normal. Ia tetap keluar masuk kos seperti biasa. Namun, rasa takut mulai menggerogoti dirinya. Setiap kali mendengar suara sirene polisi, ia merasa jantungnya berhenti berdetak. Keringat dingin selalu muncul ketika ada tetangga kos menatapnya lebih lama dari biasanya. Namun, Alfie tetap mencoba meyakinkan dirinya, mereka tidak akan tahu. Aku sudah membuangnya jauh. Ia tidak menyadari bahwa polisi sudah mulai menyelidiki asal-usul potongan tubuh itu, mencocokkan dengan laporan orang hilang, dan menelusuri setiap kemungkinan. Jejak darah di Lakar Santri, Surabaya, masih tersisa. Bau anyir yang tak kunjung hilang dari kamar kos menjadi tanda yang tak bisa disembunyikan. Dari situlah, polisi akhirnya mulai mengerucutkan kecurigaan kepada satu nama, Alfie Maulana. Jalur Pacet Cangar di Mojokerto biasanya menjadi tempat wisatawan menikmati udara pegunungan yang segar. Namun, awal September 2025, kawasan itu berubah mencekam. Bau busuk yang tercium tajam dari tepi jurang membuat warga resah. Polisi yang menerima laporan segera datang, membawa tim identifikasi untuk memastikan kebenaran dugaan warga. Saat kantong plastik hitam pertama diangkat, suasana mendadak hening. Polisi yang membuka kantong tersebut terdiam, wajahnya pucat. Potongan tubuh manusia tampak jelas, dengan sayatan rapi seolah-olah dilakukan oleh seseorang yang benar-benar ingin menghapus identitas korban. Ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan sadis, ujar salah satu anggota tim Inavis dengan suara bergetar. Awal penyelidikan. Berita penemuan potongan tubuh manusia itu cepat menyebar di media lokal dan sosial media. Banyak orang terkejut dan takut, apalagi ketika polisi mengonfirmasi bahwa potongan-potongan tersebut bukan hanya satu atau dua, melainkan lebih dari belasan. Polres Mojokerto bekerja sama dengan Polda Jatim segera membentuk tim khusus. Mereka tahu, kasus ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Metodenya kejam, dan pelakunya jelas berusaha menghilangkan jejak.
Salah satu langkah pertama yang dilakukan polisi adalah melakukan autopsi terhadap potongan tubuh tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa korban adalah seorang perempuan muda dengan usia sekitar pertengahan 20-an. Luka tusukan ditemukan di bagian dada, menjadi indikasi bahwa korban dibunuh sebelum dimutilasi. Sementara itu, tim forensik mencoba menyusun kembali potongan tubuh untuk mengenali ciri-ciri korban. Meski sulit, mereka menemukan tanda lahir kecil di salah satu bagian tubuh yang utuh. Petunjuk kecil ini menjadi awal penting dalam identifikasi. Laporan orang hilang. Tak berselang lama, seorang teman melaporkan bahwa Tas, mahasiswi asal Lamongan yang tinggal di kos-kosan Lakar Santri, Surabaya, sudah beberapa hari tidak bisa dihubungi. Teman-temannya khawatir karena nomor ponselnya tidak aktif, dan keluarganya juga kehilangan kontak. Polisi segera menghubungkan laporan orang hilang ini dengan potongan tubuh yang ditemukan di Mojokerto. Dugaan semakin kuat bahwa korban mutilasi adalah Tas. Namun, siapa pelakunya? Menyusuri kos di Lakar Santri. Polisi bergerak cepat. Mereka mendatangi kos tempat Tas tinggal bersama pacarnya, Alfi Maulana. Saat tiba di lokasi, bau busuk langsung menyambut mereka, meski pintu kamar terkunci rapat. Beberapa penghuni kos lain mengatakan, sejak beberapa hari terakhir, bau aneh itu memang muncul dari kamar Alfi dan Tas. Awalnya kami kira ada tikus mati, Pak. Tapi kok baunya makin hari makin menyengat, ungkap seorang penghuni kos dengan wajah tegang. Polisi memutuskan untuk membuka paksa pintu kamar tersebut. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung menyeruak, membuat beberapa petugas terpaksa menutup hidung dengan masker double. Pemandangan di dalam kamar membuat bulu kuduk merinding. Lantai kamar mandi dipenuhi noda darah yang sudah mengering. Ada bercak-bercak kecil di dinding, bahkan ada kantong plastik berisi potongan kecil daging yang belum sempat dibuang. Semua itu menjadi bukti nyata kejahatan yang sangat sadis. Jejak mengarah ke Alfi. Dari keterangan para saksi, diketahui bahwa Alfi Maulana adalah orang terakhir yang terlihat bersama Tas. Mereka tinggal bersama sejak lulus kuliah. Beberapa penghuni kos juga mengaku sempat mendengar pertengkaran hebat pada malam sebelum Tas menghilang. Sekitar jam 2 malam, saya dengar suara cekcok keras dari kamar mereka. Tapi setelah itu hening. Saya kira sudah baikan lagi, kata seorang tetangga kos. Polisi pun makin yakin, Alfi adalah tersangka utama. Namun, keberadaan Alfi saat itu tidak diketahui. Ia menghilang setelah pembuangan potongan tubuh di Mojokerto. Polisi segera memasukkan namanya ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Tekanan psikologis. Sementara itu, Alfi yang bersembunyi di suatu tempat di Surabaya mulai merasakan tekanan luar biasa. Setiap kali menyalakan televisi atau membuka media sosial, berita tentang penemuan potongan tubuh korban mutilasi muncul. Wajahnya memang belum disebut, tapi ia tahu cepat atau lambat namanya akan terbongkar. Ia terus dihantui rasa takut. Suara tangisan Tas seakan masih terdengar di telinganya. Kadang ia melihat bayangan perempuan itu di sudut kamar, menatap dengan mata kosong. Tidurnya tidak pernah nyenyak, selalu disergap mimpi buruk. Namun, setiap kali ketakutan itu muncul, ia kembali meyakinkan dirinya, aku tidak salah. Dia yang membuatku begini. Aku hanya melampiaskan sakit hati yang sudah lama kupendam. Polisi mengerucutkan kasus. Dari penyelidikan, polisi berhasil menemukan beberapa barang bukti tambahan. Ponsel Tas yang ditemukan di kamar kos masih menyimpan percakapan terakhir dengan Alfi, penuh dengan kata-kata kasar dan ancaman. Tak hanya itu, kamera CCTV di sekitar kos juga merekam aktivitas Alfi membawa kantong plastik besar beberapa hari setelah Tas menghilang. Kendati rekamannya buram, postur tubuh dan motornya sesuai dengan keterangan saksi. Penyidik pun semakin yakin, Alfi adalah dalang di balik mutilasi keji tersebut. Tekanan publik. Kasus ini cepat menyita perhatian publik. Media menyorotinya dengan tajuk-tajuk yang mencekam. Misteri potongan tubuh di Mojokerto terungkap, kisah cinta berujung maut, hingga sadis. Perempuan dimutilasi jadi ratusan potongan. Keluarga korban, terutama orang tua Tas di Lamongan, menangis histeris saat mendengar kabar. Mereka tidak menyangka anaknya yang dikenal baik hati dan rajin bisa berakhir tragis di tangan orang yang ia cintai. Masyarakat pun ikut geram. Nama Alfi Maulana menjadi buruan, bukan hanya oleh polisi, tapi juga oleh rasa marah publik yang mendesak agar pelaku ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Penangkapan yang ditunggu. Polisi menyadari, waktu adalah hal penting. Mereka harus segera menangkap Alfi sebelum ia melarikan diri lebih jauh, atau bahkan mencoba menghilangkan diri selamanya. Tim Resmo Polda Jatim disebar ke berbagai titik. Jejak digital, data perbankan,
hingga lokasi terakhir ponselnya dilacak. Setiap informasi sekecil apapun dikumpulkan untuk mempersempit area pencarian. Dan pada akhirnya, semua petunjuk itu mengarah ke satu titik persembunyian Alfie. Namun, bagaimana cara polisi menangkapnya? Apakah ia menyerah begitu saja, ataukah sempat melakukan perlawanan? Hari-hari setelah penemuan potongan tubuh di Mojokerto terasa panjang dan mencekam bagi pihak kepolisian. Publik menekan, media memberitakan tanpa henti, dan keluarga korban menuntut keadilan. Semua mata tertuju pada satu nama, Alfie Maulana, mahasiswa lulusan Universitas Trunojoyo Madura yang kini menjadi buronan paling dicari di Jawa Timur. Tim Resmob Polda Jatim bekerja tanpa lelah. Mereka memantau jejak digital, melacak rekening, hingga mengikuti pergerakan motor yang diduga dipakai Alfie ketika membuang potongan tubuh korban. Pelacakan lokasi persembunyian. Dari catatan transaksi, polisi menemukan bahwa Alfie sempat menarik sejumlah uang tunai di sebuah ATM di kawasan Gresik. Rekaman CCTV memperlihatkan sosok pria berkacamata, berjaket hitam, dengan wajah sedikit ditutupi masker. Kendati samar, penyidik meyakini itu adalah Alfie. Dia masih berada di sekitar Jawa Timur. Belum jauh, kata seorang penyidik senior kepada wartawan. Tim kemudian mempersempit pencarian. Informasi tambahan datang dari seorang teman kuliah Alfie yang mengaku mendapat pesan singkat misterius. "Aku mungkin tidak akan lama. Semua salahnya, bukan salahku." Pesan itu dikirim dari nomor lama Alfie, meski hanya sekali dan kemudian langsung tidak aktif. Jejak ini membawa polisi ke kawasan kos murah di daerah pinggiran Surabaya, tak jauh dari Terminal Bungurasi. Tempat itu dikenal sering menjadi pelarian orang-orang yang ingin bersembunyi. Penggerebekan dini hari. Malam itu, 6 September 2025, tim Resmob bergerak. Mereka menyamar, memastikan bahwa target benar-benar berada di kamar kos kecil lantai 2. Sekitar pukul 2.30 dini hari, penggerebekan dilakukan. Pintu kamar diketuk beberapa kali. "Pak, tolong buka. Kami dari kepolisian," suara tegas terdengar. Tak ada jawaban. Namun, lampu kamar tiba-tiba padam. Polisi langsung curiga bahwa tersangka berusaha melarikan diri. Tanpa membuang waktu, mereka mendobrak pintu. Di dalam kamar, suasana gelap. Beberapa petugas masuk dengan senter dan senjata. Alfie terlihat berdiri di sudut kamar, wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang sebilah pisau dapur yang sudah berkarat. "Jangan mendekat, aku tidak salah. Aku hanya ingin dia berhenti menyakitiku," teriak Alfie dengan suara parau. Polisi mencoba menenangkan. "Letakkan pisaunya, Alfie. Kamu sudah tidak bisa kemana-mana. Biar hukum yang bicara." Namun, Alfie masih berteriak, matanya merah menatap kosong. Ketegangan berlangsung beberapa menit, sebelum akhirnya salah satu polisi berhasil menyergap dari samping. Pisau terlepas, Alfie dibekuk, lalu diborgol dengan cepat. Wajah dingin di hadapan polisi. Saat dibawa ke mobil polisi, Alfie tampak pasrah. Wajahnya datar, bahkan sesekali tersenyum tipis. Seolah-olah ia merasa lega karena permainan kucing dan tikus itu akhirnya berakhir. Warga sekitar yang menyaksikan penangkapan itu sempat berteriak marah. "Hukum seberat-beratnya? Jangan dikasih ampun," teriak seorang bapak-bapak. Polisi harus bergerak cepat agar amukan massa tidak terjadi. Alfie kemudian digelandang ke Mapolres Mojokerto untuk pemeriksaan lebih lanjut. Interogasi awal. Di ruang interogasi, Alfie duduk dengan tangan diborgol di meja kayu. Wajahnya pucat, matanya cekung karena kurang tidur. Seorang penyidik membuka berkas, menatapnya tajam. "Alfie Maulana, kamu tahu kenapa kamu di sini?" tanya penyidik. Alfie mengangguk pelan. "Karena tas," jawabnya singkat. "Ceritakan semuanya dari awal. Kenapa kamu tega melakukan itu?" Alfie terdiam beberapa saat, lalu menunduk. Suaranya lirih, namun penuh dendam yang belum padam. "Aku sudah lama sakit hati padanya. Dia sering merendahkanku, membandingkanku dengan orang lain. Aku pacarnya, tapi dia selalu membuat aku merasa tidak berguna. Malam itu, aku tidak tahan lagi. Aku tusuk dia, aku mutilasi, supaya dia tidak menyakitiku lagi." Polisi menahan napas mendengar pengakuan itu. Kalimat yang keluar terdengar datar, tanpa penyesalan mendalam, seolah semua hanya pelampiasan emosinya semata. Rekonstruksi sadis. Untuk memperkuat bukti, polisi menggelar rekonstruksi. Alfie dibawa kembali ke kos di Lakar Santri dengan pengawalan ketat. Ia diminta memperagakan bagaimana pertengkaran terjadi, bagaimana ia menusuk korban, lalu memutilasi tubuhnya di kamar mandi. Setiap gerakan yang diperagakan membuat bulu kuduk berdiri.
Beberapa wartawan yang hadir bahkan menolak merekam terlalu detail karena terlalu mengerikan. Alfie memperagakan dengan tenang, seolah tak ada beban. Saya lakukan ini sekitar jam 2 malam. Setelah itu, saya simpan beberapa hari, lalu saya buang ke Mojokerto, ucapnya dengan suara datar. Keluarga korban histeris. Saat rekonstruksi berlangsung, keluarga korban yang hadir menangis histeris. Ibu Tas berulang kali jatuh pingsan, tidak kuat melihat bagaimana anaknya diperlakukan dengan keji. Ayahnya menatap Alfie dengan mata penuh amarah, nyaris menerobos garis polisi. "Dasar setan! Kamu tega sekali sama anak saya. Dia tidak salah apa-apa," teriaknya. Namun, Alfie tetap menunduk, tanpa sepatah kata. Tekanan publik meningkat. Setelah penangkapan Alfie, publik semakin gaduh. Banyak pihak menuntut agar ia dihukum mati. Media menyoroti sisi psikologis, menyebut kasus ini sebagai contoh nyata bagaimana dendam dan hubungan toksik bisa berujung tragedi berdarah. Sementara itu, para ahli forensik psikologi dilibatkan untuk menilai kondisi mental Alfie. Ada dugaan ia mengalami gangguan kepribadian, namun polisi menegaskan, apapun alasannya, perbuatannya adalah pembunuhan keji yang harus dipertanggungjawabkan. Pengakuan tambahan. Dalam pemeriksaan lanjutan, Alfie akhirnya mengakui bahwa ia sudah merencanakan mutilasi beberapa hari sebelum pertengkaran besar itu. Ia membeli kantong plastik, menyiapkan pisau, bahkan memikirkan tempat pembuangan. Semua itu menegaskan bahwa tindakannya bukan sekadar spontan karena emosi, melainkan mengandung unsur perencanaan. "Kamu sadar dengan yang kamu lakukan?" tanya penyidik. Alfie menatap kosong, lalu tersenyum tipis. "Aku hanya ingin dia tidak ada lagi." Setelah penangkapan Alfie Maulana pada awal September 2025, suasana Jawa Timur tidak kunjung tenang. Media nasional terus mengabarkan perkembangan kasus mutilasi yang dianggap paling sadis dalam 2 dekade terakhir. Foto-foto rekonstruksi, potongan berita tentang korban Tas, dan cuplikan wawancara keluarga korban terus membanjiri televisi serta media sosial. Nama Alfie Maulana, 24, menjadi momok. Dari seorang mahasiswa prodi matematika yang dikenal pendiam, ia berubah menjadi pelaku mutilasi berdarah dingin. Kisahnya seolah menampar publik, bagaimana cinta yang gagal bisa berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Hari pertama persidangan. Tanggal 28 November 2025, ruang sidang di Pengadilan Negeri Mojokerto dipenuhi pengunjung. Ratusan orang datang, sebagian ingin menyaksikan langsung wajah pelaku, sebagian lagi adalah keluarga korban yang menuntut keadilan. Polisi bersenjata lengkap berjaga di pintu masuk, mengantisipasi amukan massa. Ketika Alfie digiring masuk dengan rompi tahanan oranye, suasana langsung ricuh. Teriakan, "Hukuman mati! Hukum gantung!" menggema dari kursi pengunjung. Wajah Alfie pucat, namun tetap datar. Sesekali ia menunduk, sesekali menatap kosong ke depan, seakan sidang ini hanyalah formalitas. Majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Ibu Suryaningsih membuka persidangan. Sidang perkara atas nama terdakwa Alfie Maulana dengan nomor register 547, PID, B, 2025, PN, MJK, dengan dakwaan pembunuhan berencana disertai mutilasi, resmi dibuka, ucap hakim dengan suara tegas. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan dakwaan panjang. Suara jaksa menggema di ruang sidang. Terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban Tas pada Minggu dini hari, tanggal 31 Agustus 2025, sekitar pukul 2 WIB di Kos Lakar Santri, Surabaya. Setelah itu, terdakwa melakukan perbuatan keji dengan memutilasi korban menjadi ratusan potongan tubuh, lalu membuang sebagian besar potongan tersebut ke jurang di Pacet, Cangar, Mojokerto, pada 2 September 2025. Jaksa menegaskan bahwa perbuatan Alfie masuk dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Setiap kalimat yang dibacakan membuat keluarga korban meneteskan air mata. Sang ibu, yang duduk di barisan depan, sesekali menangis keras hingga harus ditenangkan oleh kerabat. Pembelaan Alfie. Ketika hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk berbicara, Alfie awalnya terdiam. Namun, kemudian ia berkata dengan suara lirih, "Aku tidak merencanakan membunuhnya malam itu. Aku hanya marah, sakit hati. Dia sering menghina aku, membuat aku merasa rendah. Aku menusuknya tanpa sadar. Setelah itu aku panik, aku takut ketahuan, aku mutilasi dia." Ruangan bergemuruh. Jaksa langsung menegaskan bahwa pembelaan itu tidak sesuai dengan fakta.
Barang bukti menunjukkan Alfi membeli kantong plastik besar dan menyiapkan pisau beberapa hari sebelum kejadian. Itu membuktikan ada unsur perencanaan. Saksi-saksi menguatkan. Sidang dilanjutkan dengan menghadirkan saksi, teman-teman kuliah korban, tetangga kos, hingga pemilik kos memberikan kesaksian. Seorang penghuni kos bersaksi bahwa ia mendengar pertengkaran hebat pada malam kejadian. Sekitar jam 2 malam, saya dengar mereka berteriak. Ada suara perempuan menangis, lalu hening. Setelah itu, bau aneh muncul dari kamar mereka, ucap saksi. Pemilik kos juga bersaksi bahwa ia sempat ditelepon Alfi sehari setelah tas menghilang. Alfi beralasan korban pulang kampung, padahal kenyataannya jasad korban masih berada di kamar mandi kos tersebut. Kesaksian ini semakin mempersempit ruang gerak pembelaan Alfi. Sorotan media. Setiap sidang kasus ini selalu penuh sesak oleh wartawan. Kamera televisi menyorot wajah Alfi yang tanpa ekspresi, lalu beralih ke tangisan keluarga korban. Judul-judul berita bermunculan. Persidangan Alfi Maulana, senyum dingin sang mutilator. Air mata keluarga Tas membanjiri ruang sidang. Jaksa tuntut hukuman mati untuk pelaku mutilasi Surabaya. Media sosial pun heboh. Tagar hukum mati Alfi sempat menjadi trending topik di Twitter Indonesia. Netizen beramai-ramai menuntut hukuman setimpal. Sebagian menilai Alfi adalah psikopat, sementara yang lain membahas soal pentingnya kesehatan mental dalam hubungan asmara. Tuntutan jaksa. Pada sidang keempat, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. Suasana hening ketika jaksa berdiri dengan berkas di tangan. Menuntut terdakwa Alfi Maulana dengan hukuman mati, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka dengan hukuman penjara seumur hidup. Teriakan dukungan langsung pecah dari pengunjung sidang. Keluarga korban menangis sambil mengucap syukur. Namun, Alfi tetap menunduk tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Pembelaan akhir. Pengacara Alfi mencoba mengajukan pleidoy. Mereka menyatakan bahwa Alfi tidak sehat secara mental, mengalami tekanan psikologis dalam hubungan, dan tindakannya dipicu oleh amarah sesaat. Namun, hakim tampak tidak terpengaruh. Bukti yang ada menunjukkan bahwa Alfi melakukan persiapan, dan mutilasi yang dilakukan setelah pembunuhan menunjukkan kesadaran penuh untuk menghilangkan jejak. Keputusan yang dinanti. Majelis hakim menjadwalkan sidang putusan pada minggu berikutnya. Publik menunggu dengan harap-harap cemas. Apakah Alfi akan benar-benar dihukum mati, ataukah hanya mendapat hukuman seumur hidup? Sementara itu, keluarga korban terus berdoa agar keadilan ditegakkan. Sang ayah berkata kepada wartawan dengan suara bergetar, "Anak saya hilang dengan cara paling keji. Tidak ada kata maaf. Kami ingin hukum tertinggi. Biar dia merasakan balasan setimpal." Ruang sidang Pengadilan Negeri Mojokerto kembali penuh sesak pada hari Jumat, 19 Desember 2025. Hari itu adalah sidang yang paling ditunggu, putusan untuk Alfi Maulana, mahasiswa yang menjelma menjadi algojo cinta dan mengakhiri hidup Tas dengan cara paling mengerikan. Sejak pagi, halaman pengadilan sudah dipenuhi warga. Ratusan orang berdesakan, sebagian membawa poster bertuliskan, "Hukuman mati harga mati," dan "Keadilan untuk Tas." Polisi anti huru-hara berjaga ketat. Wartawan dari berbagai stasiun televisi mendirikan tenda liputan langsung. Suasana tegang terasa di udara, seakan semua menahan napas menunggu apa yang akan diputuskan majelis hakim. Wajah Alfi di kursi terdakwa. Ketika Alfi digiring masuk dengan tangan terborgol, sorakan massa langsung meledak. Teriakan, "Pembunuh! Psikopat!" menggema. Namun Alfi tetap melangkah dengan wajah datar, hanya sesekali melirik singkat ke arah pengunjung. Di kursi depan, keluarga Tas sudah duduk sejak pagi. Sang ibu mengenakan jilbab hitam, matanya sembab karena tak henti menangis. Sang ayah tampak berusaha tegar, meski tangannya gemetar saat menggenggam foto putrinya. Alfi sempat menundukkan kepala, entah karena menyesal atau sekadar menghindari tatapan tajam keluarga korban. Pertimbangan hakim. Sidang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hakim Ketua, Ibu Suryaningsih, membacakan pertimbangan hukum yang panjang. Suaranya tegas, namun sesekali terdengar bergetar menahan emosi. Majelis hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan. Bahwa benar terdakwa Alfi Maulana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban Tas. Bahwa benar terdakwa menyiapkan alat, membeli kantong plastik, serta melakukan mutilasi setelah pembunuhan. Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban dan keresahan luar biasa di masyarakat. Hakim berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Majelis juga mempertimbangkan bahwa selama persidangan terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang mendalam,
melainkan hanya berusaha meringankan perbuatan dengan alasan sakit hati. Oleh karena itu, tidak ada alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari hukuman maksimal. Vonis dijatuhkan. Seluruh ruangan menahan napas. Hakim ketua mengetukkan palu. Dengan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Alfie Maulana berupa pidana mati. Ruangan langsung meledak. Jeritan lega bercampur tangis pecah dari keluarga korban. Sang ibu berteriak sambil menangis histeris, "Alhamdulillah, anakku mendapat keadilan." Massa di luar gedung pun bersorak, sebagian bahkan sujud syukur di halaman pengadilan. Polisi kesulitan mengendalikan kerumunan yang berusaha meneriakkan dukungan kepada hakim. Sementara itu, Alfie hanya terdiam. Sesaat ia mengangkat wajahnya, lalu menutup mata. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan yang terlihat. Reaksi publik. Media langsung memberitakan putusan ini dengan judul besar. Alfie Maulana divonis mati. Keadilan untuk Tas, vonis terberat bagi sang mutilator. Vonis mati Alfie Maulana, publik lega tapi luka tetap ada. Media sosial pun penuh komentar. Sebagian besar mendukung putusan hakim, menyebutnya sebagai keputusan berani yang menenangkan hati keluarga korban. Namun, ada juga perdebatan. Apakah hukuman mati benar-benar menyelesaikan masalah atau hanya menambah siklus kekerasan? Namun bagi keluarga Tas, vonis ini adalah jawaban dari doa panjang mereka. Tangis keluarga korban. Di luar gedung, sang ayah memberi pernyataan singkat kepada wartawan. Suaranya bergetar, namun penuh kepastian. Kami tidak akan pernah bisa mengembalikan anak kami. Tapi hari ini, kami percaya bahwa hukum masih ada di negeri ini. Terima kasih kepada majelis hakim yang berani menegakkan keadilan. Semoga roh anak kami tenang. Sang ibu hanya bisa menangis sambil memeluk foto putrinya. "Nak, kau sudah mendapat keadilan." Ibu ikhlas, meski hati ibu hancur. Alfie dibawa pergi. Setelah sidang selesai, Alfie segera digiring keluar dengan pengawalan ketat. Teriakan massa mengiringi langkahnya. Beberapa wartawan berusaha bertanya, "Alfie, apakah kamu menyesal?" Namun Alfie hanya menoleh sebentar, lalu menunduk lagi. Seakan semua kata sudah habis, atau mungkin memang tidak ada rasa sesal di hatinya. Ia kemudian dibawa ke mobil tahanan, menuju lapas Nusa Kambangan untuk menunggu eksekusi. Luka yang tak pernah sembuh. Meski vonis mati sudah dijatuhkan, luka keluarga korban tidak serta-merta hilang. Setiap kali mereka melewati kamar kos yang dulu ditempati Tas, setiap kali melihat berita tentang kasus itu, rasa sakit kembali menganga. Sang ayah berkata lirih dalam sebuah wawancara. "Vonis mati itu hanya menutup satu pintu. Tapi luka kami tetap terbuka selamanya. Anak kami tidak akan kembali." Kisah ini pun menjadi peringatan keras bagi masyarakat. Bahwa hubungan asmara yang tampak sepele bisa berubah menjadi bencana ketika dibalut ego, cemburu, dan emosi tak terkendali. Bahwa manusia biasa bisa berubah menjadi monster ketika kehilangan kendali atas dirinya. Penutup, kasus Alfie Maulana akan selalu dikenang sebagai salah satu tragedi paling kelam di Jawa Timur. Dari ruang sidang, publik belajar bahwa hukum harus berdiri tegas, dan cinta yang berubah menjadi obsesi bisa menghancurkan segalanya. Vonis mati memang menutup perjalanan hukum Alfie. Namun di baliknya, tersisa pelajaran pahit, tidak ada dendam, sakit hati, atau rasa cinta sekalipun yang bisa membenarkan hilangnya nyawa seseorang. Dan untuk keluarga korban, meski keadilan sudah ditegakkan, mereka tetap harus menjalani hari-hari dengan kehilangan yang tak tergantikan.